Oke, halo guys, welcome back to my YouTube channel ya. Jadi untuk kalian yang baru pertama kali nonton, kenalin nama saya Tommy. Dan saat ini teman-teman ya, lewat YouTube channel ini saya suka sharing tentang IELTS teman-teman, karena saya ngajar IELTS sudah kurang lebih 6 tahun ya so far. Dan saya suka sharing-sharing aja apa yang sudah saya pelajari dan dari kurang lebih pengalaman saya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini teman-teman kita akan membahas sedikit tentang bedanya band 6 dan juga band 7 di IELTS speaking ya. Nah, teman-teman, saya kurang lebih udah banyak melakukan prediction test gitu ya dengan hundreds of students lah selama kurang lebih selama 6 tahun gitu kan ya. Saya udah nggak bisa hitung udah berapa banyak yang speaking test sama saya, teman-teman. Dan saya udah sering kali predik skor kamu kira-kira berapa gitu ya. Dan bisa saya bilang cukup akurat gitu loh. Jadi prediksi saya so far gitu ya, walaupun not always 100% accurate, tapi cukup reliable lah. Nah, tapi paling enggaknya dari pengalaman yang saya share ini, teman-teman, saya ingin bagi satu hal ini. Kalian tahu nggak bahwa di IELTS speaking, teman-teman, ada satu hal yang paling gampang membedakan antara mereka yang dapat band 6 to band 7. Mungkin saya jabarkan dulu kali ya. Jadi, kalau kita bicara tentang band 6 in IELTS speaking test, kalian tahu bahwa IELTS itu kan adalah tes bahasa Inggris yang dipakai secara internasional. Dia pakai recognize around the globe gitu kan. Nah, biasanya mereka yang udah dapat band 6 ini adalah orang-orang yang bisa kita bilang udah bisa berkomunikasi secara efektif, teman-teman. Jadi biasanya yang dapat band 6 ini kita udah bisa paham mereka itu ngomong apa gitu ya. Jadi examiner tuh pasti paham sebenarnya mostly kamu tuh ngomong apa kalau kamu udah band 6. Tapi mereka juga akan notice bahwa adanya biasanya masih banyak kesalahan yang sifatnya minor, teman-teman. Minor itu gimana? Minor itu yang tidak mengganggu arti dari kalimatnya. Jadi biarpun ada kesalahan, biasanya mostly tetap gampang dipahami gitu ya arti kalimatnya dan tidak menimbulkan misunderstanding. Nah, jadi biasanya ketika kalian di level ini, ketika kalian bisa berkomunikasi cukup talkative gitu ya, cukup banyak, biarpun kalian masih sering melakukan kesalahan, tapi kesalahannya sifatnya minor gitu ya, ini kalian masih possible untuk dapat band 6, teman-teman. Nah, satu hal yang membedakan antara si band 6 dengan band 7 people ini adalah satu, yang tadi teman-teman saya bilang band 6 biasanya adalah ini kalian akan masih sering melakukan kesalahan dan kalian itu tidak sadar bahwa kalian terus-menerus melakukan kesalahan itu. Paham ya? Sehingga yang terjadi di sini adalah biasanya kesalahan itu akan berulang terus. Jadi sebagai contoh, misalnya kita punya kebiasaan pakainya verb one terus, teman-teman. Karena kita nggak terbiasa untuk gonta-ganti tenses gitu ya. Jadi kita pakainya verb one terus. Nah, examiner ini akan pick up on those mistakes, teman-teman. Jadi mereka tuh akan paham, oh kamu tuh sering salah di sini. Karena kenapa? Karena kamu salahnya berkali-kali. Beda dengan orang-orang yang udah dapat band 7, teman-teman. Karena biasanya orang-orang yang udah dapat band 7 ini bisa tetap melakukan kesalahan ya. Jadi karena band 7 itu kan gak perfect, teman-teman. Tapi yang biasanya menjadi tendensinya adalah ketika mereka membuat kesalahan, kesalahannya ini dilakukan secara tidak sengaja. Oke. Jadi kesalahannya jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena biasanya ketika mereka melakukan kesalahan, ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. Beda cerita dengan orang yang nggak tahu bahwa itu salah, sehingga akhirnya kesalahan itu kan diulang terus kan. Tapi kalau sudah band 7 biasanya ya mereka memang bisa sekali dua kali salah ketika menggunakan misalnya satu tenses, teman-teman. Tapi ya kesalahan itu ketika mereka gunakan lagi misalnya tenses yang sama, itu tidak akan terulang biasanya. Nah, jadi kesalahan yang berulang dan ini terjadi terus menerus, inilah yang biasanya capping skor kita max di 6, teman-teman. Oke, mau itu grammarnya yang kena atau vocabnya yang kena gitu ya. Nah, ini biasanya seringkali mencegah nilai kita untuk naik ke band 7 ataupun lebih tinggi. Nah, jadi itu adalah salah satu kesalahan yang paling sering saya notice. Saya harap dari sini teman-teman kalian bisa, ketika kalian memang masih belum confident sama grammar, sama vocab gitu ya, nggak apa-apa. Sebenarnya ketika kita masih di step dimana kita belum confident menggunakan bahasa Inggris, kita tidak perlu memaksakan diri sampai kita harus perfect banget misalnya. Jangan. Kalau kita terlalu memaksakan diri untuk kalau saya mau tes saya harus perfect banget, ya kalian nggak tes dong. Itu kan, karena bahkan orang-orang yang udah dapat let's say 7.5 aja bisa jadi mereka belum terlalu confident gitu ya. Kecuali mungkin mereka adalah orang-orang yang sudah di keluarganya pakai bahasa Inggris, di lingkungannya pakai bahasa Inggris, mereka pasti akan lebih confident. Tapi orang-orang yang biasanya tidak memakai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, ya kita tidak akan se-confident itu, benar gak?
Karena kita merasa kemungkinan masih ada yang kurang nih, gitu. Tapi kembali lagi teman-teman, jadi jangan biarkan ketika kita mau prepare untuk something, ketika kita mau mengambil tes yang gak harus perfect sebenarnya. At least kita tahu bahwa kita sudah di level yang butuh kita capai. Kalau let's say misalnya kalian mau masuk ke satu kampus, kalian butuhnya berapa? 6,5 misalnya teman-teman. Nah, otomatis kalau kalian misalnya dapat speakingnya cuma 6, ini kan agak bahaya ya. Karena berarti biasanya nilai yang lain, misalnya listening, reading, writing itu harus kalian naikin supaya nanti overallnya kalian dapat 6,5. Nah, akan lebih aman kalau kita udah prepare lebih matang dan at least kita bisa dapat ya 6,5 juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan, benar gak? Nah, jadi dari sini saya bisa bilang kalian gak perlu nunggu sampai kalian perfect, tapi paling tidaknya kalian ada confidence bahwa kalian sudah mencapai level yang kalian butuhkan. Nah, kalau tadi saya udah jelaskan, jadi sepaling tidaknya kalian udah tahu teman-teman, salah satu hal yang akan paling membedakan antara band 6 sama band 7 itu adalah ketika kita membuat banyak kesalahan. Tapi again, band 6 itu biasanya kesalahannya mostly minor, teman-teman. Bedanya apa kak kalau gitu sama yang dapatnya di bawah 6? Nah, kalau yang di bawah 6 biasanya kesalahannya sifatnya major itu udah lebih banyak. Jadi ada beberapa kalimat mereka atau bahkan banyak kalimat mereka itu yang bisa menimbulkan kebingungan. Sebagai contoh, misalnya ketika kamu ngomong, karena kamu gak bisa membedakan gitu ya konteks menggunakan was, is, were, ini kamu banyak pengulangan, jadi ngomongnya tuh banyak ulang-ulang ya. Lalu penggunaan grammarnya ya, karena penggunaannya banyak ulang-ulang dan jadi gak jelas kalian tuh ngomongin sekarang atau ngomongin dulu atau ngomongin masa depan gitu ya. Akhirnya examinernya bingung. Nah, itu sifatnya major ya teman-teman. Pokoknya major itu adalah segala sesuatu tipe kesalahan yang bisa membuat orang lain yang mendengar itu either salah paham atau nggak paham. Sesimpel itu. Jadi ketika kita masih di tahap ini, ketika kita bicara orang masih sering bingung maksud kita apa, berarti biasanya nilai kita itu speaking kemungkinan akan di bawah 6, kemungkinan besar. Oke. Jadi latihan dulu teman-teman. Memang kalau bisa banyak dengerin gitu ya, banyak listening ke audio lah, ke podcast lah teman-teman. Lihat gimana cara mereka bikin kalimat. Kalian mau nonton IELTS speaking di YouTube juga banyak ya teman-teman. Contohnya nonton aja teman-teman. Dan dari situ belajar. Oh, cara ngomong tuh kayak gini ya. Cara bikin sentence-nya tuh structure-nya tuh kayak gitu ya. Terus kalian boleh coba untuk mimicking gitu ya. Kalian boleh coba untuk imitate atau mengikuti kayak ngomong apa yang exactly si orang itu omongin di video. Kalian coba ikutin gitu ya. Ini bisa membangun vocab kalian, dan juga ini sebenarnya bisa membangun pronunciation kalian jadi betul teman-teman. Karena again, ketika pronunciation kita jelek pun ya biasanya nilai speaking kita kan gak akan terlalu bagus ya. Jadi dengan kita bisa imitating dulu di awal, kita bisa belajar, oh gitu caranya dia bikin kalimat. Nah, setelah itu baru kita coba latihan, mungkin menggunakan pertanyaan yang kita tonton di IELTS speaking video gitu ya. Kita nonton, ketika examinernya lempar pertanyaan, baru kita pause, kita coba jawab menggunakan versi kita sendiri. Oke, saya harap video ini membantu teman-teman. Semangat yang mau ambil IELTS tesnya soon teman-teman ya, ataupun yang mungkin masih lama. Saya harap kita akan ketemu lagi di next video. Saya akan coba berikan tips-tips lainnya.